Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini adalah Iman di Persimpangan Jalan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pendengar atau penerima asli dari kitab Ibrani ini adalah orang-orang Kristen yang ketakutan. Mereka bingung dan tidak berdaya melawan apa yang terjadi pada mereka. Sejak mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah, mereka menjadi musuh pemerintah saat itu. Saya jadi ingat sebuah film yang berjudul Paul, the Apostle of Christ, yang saya tonton beberapa hari yang lalu di Netflix. Sebelumnya, saya tidak terlalu bisa memahami penderitaan orang saat itu dengan gamblang. Sampai akhirnya saya menonton film itu. Meskipun konteks film tersebut adalah jemaat di kota Roma, namun tetap saja gambaran dalam film itu menolong saya memahami penderitaan orang Kristen saat itu. Adegan yang paling saya ingat adalah ketika Kaisar Nero menjadikan orang Kristen sebagai semacam lilin perayaan, di mana mereka dibakar hidup-hidup sampai mati. Iman jemaat saat itu ada di persimpangan jalan, tak tahu kemana harus pergi dan apakah harus teguh dengan pilihan iman pada Allah. Jika melihat pada pasal 3 dan 4, jemaat Ibrani diingatkan pada kisah bangsa Israel ketika mereka juga berdiri di persimpangan jalan. Saat itu mereka diingatkan mengenai janji-janji Allah. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Allah. Pada ayat ke-16, jemaat Ibrani dipanggil untuk memutuskan dan bahkan diajak untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya mereka menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Iman di persimpangan jalan ini tidak pernah mudah untuk dihadapi. Bukankah dalam bentuk yang lain, kadang situasi hidup juga menempatkan iman kita di persimpangan jalan? Saat hidup begitu membingungkan, ketakutan datang dengan pertanyaan besar. Bagaimana jika suara-suara mulai mendistorsi pikiran kita untuk mengambil jalan lain? Jika saudara harus bergerak, ada baiknya kita bergerak untuk mendekati tahta kasih karunia-Nya, bukan ke arah lain. Amin.